Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan rahmat sehingga kita bisa berkumpul secara virtual pada mata kuliah perkembangan peserta didik dengan materi perkembangan emosi peserta didik. Kemudian salawat dengan salam kita aturkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, saya akan menjelaskan apa itu perkembangan emosi peserta didik. Nah, kata emosi berasal dari bahasa Latin yaitu emover yang artinya bergerak menjauh. Arti kata ini mengisyaratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Kemudian menurut Daniel Goleman menjelaskan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, yaitu suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkai kecenderungan untuk bertindak. Jadi emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Berarti dapat disimpulkan bahwa emosi ini adalah luapan dari kondisi psikologis atau jiwa seseorang yang dapat ditampilkan dalam bentuk sikap dan tingkah laku. Baiklah, kemudian ini contoh jenis-jenis dari emosi, ada marah, emosi sedih, emosi takut, emosi kenikmatan, emosi cinta, emosi terkejut, jengkel, malu, dan segala macamnya. Kemudian ada tahap perkembangan emosi atau tahap perkembangan pada remaja. Kali ini tidak perlu kita bahas. Nah, kemudian ada perkembangan sosial emosional pada remaja. Pada periode ini, remaja mulai melibatkan diri secara intens dalam sebuah kegiatan yang ia senangi, mengalami perubahan dari harapan yang tinggi tetapi dengan konsep diri yang kurang. Body image terus berlanjut, kecenderungan untuk jauh dari orang tua semakin meningkat dan semakin ingin bebas dari orang tua. Pengaruh teman sebaya juga masih sangat kuat dan isu popularitas bisa menjadi sangat penting dalam periode ini. Perasaan cinta dan gairah pada lawan jenis semakin meningkat. Kemudian ciri-ciri emosional anak. Menurut Biller, membagi ciri-ciri emosional remaja menjadi dua rentang usia yaitu 12 sampai 15 tahun dan 15 sampai 18 tahun. Di mana pada usia 12 sampai 15 tahun remaja cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka tingkah lakunya. Kemudian mereka bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri, kemudian kemarahan biasa terjadi, kemudian cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara objektif. Kemudian masuk usia lanjut 15-18 tahun akan terjadi pemberontakan atau remaja merupakan ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Kemudian banyak remaja mengalami konflik dengan orang tua mereka, seringkali mereka melamun memikirkan masa depan mereka sendiri. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi emosi ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal, bisa jadi itu merasa tidak terpenuhi kebutuhan fisik mereka secara layak, sehingga timbul ketidakpuasan, kecemasan, kebencian terhadap apa yang mereka alami. Kemudian merasa dibenci, disia-siakan, merasa lebih banyak dirintangi atau dibantah dan dihina, kemudian merasa tidak mampu. Kemudian yang kelima, merasa tidak menyenangi kehidupan keluarga mereka yang tidak harmonis dan segala macamnya. Yang keenam, merasa menderita karena iri terhadap saudara karena disikapi berbeda atau secara tidak adil oleh keluarga mereka. Kemudian faktor eksternal dari orang tua atau guru yang memperlakukan mereka seperti anak kecil yang membuat harga diri mereka dilecehkan. Yang kedua, apabila dirintangi membina keakraban dengan lawan jenis. Ketiga, terlalu banyak dirintangi daripada disokong. Keempat, disikapi secara tidak adil oleh orang tua. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dari permasalahan-permasalahan yang dapat muncul ketika permasalahan emosi tersebut muncul, timbul dikarenakan beberapa faktor tadi, internal dan eksternal, maka ada usaha yang harus dilakukan oleh guru dan orang tua agar emosi positif remaja dapat berkembang. Pertama, mengenali emosi diri anak, mengenali perasaan anak sewaktu perasaan yang dirasakan. Kedua, mengelola emosi mereka, menangani perasaan anak agar dapat terungkap dengan tepat. Ketiga, memotivasi anak. Keempat, memahami emosi anak. Kelima, membina hubungan dengan anak. Jadi, mungkin seperti rekan atau teman lagi antara orang tua dengan remaja tersebut. Nah, keenam, berkomunikasi dengan jiwa atau dari hati ke hati. Kemudian, orang tua dapat mengenali mereka lebih dekat dengan informasi mengenai remaja dari perubahan-perubahan terjadi dalam dirinya. Kedua, kenali perubahan fisik pada remaja. Ketiga, kenali perubahan emosi remaja. Empat, menciptakan hubungan komunikasi yang hangat. Yang kelima atau terakhir adalah kenali perubahan lingkungan misalnya pada gender serta rasa keadilan antara pria dan wanita. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa emosi merupakan luapan dari jiwa atau kondisi psikologis seseorang